Bulan adalah satu-satunya objek luar angkasa yang dikunjungi manusia. Pada tanggal 20 Juli 1969, pesawat ruang angkasa Apollo 11 mendarat di permukaannya. Neil Armstrong menjadi manusia pertama yang berjalan di bulan. Bersama Buzz Aldrin, mereka menghabiskan waktu sekitar 2,5 jam di satelit alami bumi. Persiapan penerbangan memakan waktu beberapa tahun dan semua peralatan astronot memiliki berat lebih dari 80 kg atau 176,4 pon. Jadi, bagaimana jika Anda berada di bulan tanpa semua peralatan dan pakaian pelindung ini? Apakah seseorang dapat bertahan hidup di bulan setidaknya selama 30 detik? Ngomong-ngomong, tahukah Anda berapa banyak orang yang mengunjungi bulan? Anda akan mendapati jawaban yang benar di akhir video. Jadi, bayangkan Anda berada di bulan. Anda memiliki debu bulan di bawah kaki Anda dan langit hitam dengan bintang di atas. Tapi, Anda tidak punya waktu untuk mengagumi pemandangannya. Sayangnya, tidak ada udara untuk Anda hirup. Bulan praktis tidak memiliki atmosfer. Dibandingkan dengan bumi yang 10 triliun atau 1013 kali lebih padat. Kandungan gas bulan dianggap sebagai ruang hampa. Padahal, kepadatan atmosfer bulan bisa dibandingkan dengan kepadatan lapisan paling atas atmosfer bumi, tempat ISS atau International Space Station berada. Namun, ada kabar baiknya. Dalam kondisi seperti itu, Anda tidak akan mati seketika. Anda memiliki waktu sekitar 15 detik sebelum Anda pingsan karena hipoksia. Ini adalah berapa lama tubuh Anda harus menggunakan sisa oksigen dalam darah Anda untuk mempertahankan fungsi otak. Tetapi, kekurangan udara bukanlah satu-satunya perhatian kita. Anda mungkin pernah melihat meme dari blobfish yang disebut makhluk paling menyedihkan di dunia. Faktanya, ini adalah penurunan tekanan yang membuatnya sangat sedih. Ikan ini hidup di tempat yang sangat dalam dan di sana penampilannya sangat normal. Tetapi ketika ditangkap, karena perbedaan tekanan yang besar, ia mengembang. Di bulan, Anda berisiko menjadi blobfish yang sedih karena praktis tidak ada atmosfer di sana. Tekanannya sangat rendah. Di bumi, kolom udara dengan massa sekitar 15 hingga 20 ton menekan seluruh permukaan tubuh orang dewasa. Namun, kita tidak memperhatikan ini. Pertama, pilar udara menekan secara merata dari semua sisi. Dan kedua, ada juga udara di dalam tubuh kita dan tekanan internalnya sama dengan atmosfer. Namun, akibat tekanan rendah di bulan, nitrogen terlarut dalam darah dan jaringan akan dilepaskan dalam bentuk gelembung ke dalam darah Anda. Tubuh Anda, dimulai dengan lengan dan kaki Anda, akan membengkak seperti balon. Tapi Anda tidak akan pecah. Elastisitas kulit Anda akan melindungi Anda dari robekan. Tapi jangan mencoba menahan nafas. Pada tekanan rendah seperti itu, Anda bisa menghadapi masalah yang sama dengan penyelam saat naik terlalu cepat ke permukaan. Paru-paru Anda bisa pecah. Ide yang lebih baik sebaiknya adalah menghembuskan nafas. Apalagi dalam kondisi seperti itu, air akan langsung mendidih berapapun suhunya. Artinya, cairan di area terbuka, kulit, mata akan menguap. Anda akan merasakan bagaimana air liur mendidih di lidah Anda, tetapi darah akan tetap cair. Dinding pembuluh Anda akan melindunginya dari mendidih. Kita tidak dapat secara tepat menyebut suhu di bulan nyaman. Pada siang hari, permukaannya menghangat hingga 127 derajat Celcius atau 260 Fahrenheit. Dan pada malam hari, suhu bisa turun menjadi minus 173 derajat Celcius atau minus 279 Fahrenheit. Selain itu, sehari di bulan setara dengan 29 hari di bumi, menghabiskan 14,5 hari bumi dalam terang dan sama dalam kegelapan. Karena itu, seperti Apollo 11, lebih memilih fajar untuk kunjungan ke bulan ketika permukaannya tidak terlalu dingin tetapi belum sempat melakukan pemanasan terlalu banyak. Bagaimanapun, bahkan jika Anda berada di bulan pada malam hari, Anda tidak akan langsung membeku. Ada 3 jenis perpindahan panas: konduksi, konveksi, dan radiasi. Dalam ruang hampa udara hanya ada satu jenis, radiasi thermal. Jadi, Anda akan kehilangan panas dengan sangat lambat. Tapi, Anda tidak hanya di luar angkasa. Anda berdiri di permukaan bulan.
yang berarti ada jenis perpindahan panas lain selain radiasi termal, konduksi. Bagaimanapun, permukaan bulan tidak menghantarkan panas dengan baik, jadi Anda tidak akan berubah menjadi es, setidaknya selama 30 detik. Jika Anda mendapati diri Anda di bulan pada sore hari, maka dalam beberapa detik, alih-alih berjemur, Anda akan terbakar oleh radiasi matahari. Di bumi, lapisan ozon melindungi kita dari radiasi ultraviolet matahari yang berbahaya. Dan di bulan, Anda tidak akan mendapatkan perlindungan semacam itu. Selain itu, tidak akan tertahankan untuk berdiri di permukaan yang panas. Juga, satelit alami bumi memiliki medan magnet yang sangat lemah. Artinya, sekali di bulan, Anda akan diserang oleh aliran sinar matahari dan kosmik galaksi. Menurut para ilmuwan, perkiraan tingkat radiasi di bulan sepanjang tahun berkisar antara 100 hingga 380 milisievert. Anda akan menerima sekitar 1 milisievert dengan mendapatkan 3 sinar X dada. Artinya, jika Anda tinggal di bulan selama setahun, Anda akan menerima dosis radiasi yang sama seperti jika Anda menerima dari 300 sampai 1140 sinar X. Di masa depan, Anda akan menghadapi masalah kesehatan yang besar, tetapi tidak dalam 30 detik ini. Andai saja Anda tinggal di satelit bumi, tidak bersamaan dengan siklus aktivitas matahari berikutnya yang terjadi setiap 11 tahun. Selama waktu itu, suar di matahari memancarkan sejumlah besar sinar X dan sinar gamma. Dalam situasi ini, Anda sangat mungkin mati seketika. Masalah lain yang menanti Anda di bulan adalah debu yang disebut regolith. Disinilah Neil Armstrong meninggalkan jejak sepatu botnya. Karena tidak ada angin di bulan, ia bertahan hingga hari ini. Mampu bertahan lebih dari 30 detik, Anda akan menemukannya. Anda pasti membutuhkan pakaian antariksa. Tanpa ini, debu bulan membawa bahaya mematikan bagi Anda. Pernahkah Anda memperhatikan banyaknya kawah di bulan? Ini adalah jejak jatuhnya meteorit. Pengoboman aktif bulan berakhir 3,87 miliar tahun yang lalu. Meski demikian, meteorit tetap jatuh di permukaannya. Terkadang mereka kecil, dan terkadang mereka sangat besar. Misalnya, pada 2014, astronom Spanyol mencatat tabrakan meteorit dengan berat lebih dari 400 kg atau 882 pon. Jika Anda berada di dekat tempat jatuhnya raksasa seperti itu, maka 30 detik Anda di bulan akan berakhir jauh lebih awal. Saat meteorit jatuh, regolith terbentuk sebagai akibat dari hancurnya bebatuan bulan dalam kondisi vakum. Partikelnya sangat kecil, mulai dari ukuran 0,03 hingga 1 mm, 0,001 hingga 0,04 inci. Namun, mereka sangat tajam dan dapat dengan mudah merusak paru-paru Anda. Debu bulan terus-menerus dibombardir oleh partikel angin matahari. Itulah sebabnya ia memperoleh muatan listrik positif. Oleh karena itu, ia seolah naik di atas permukaan bulan. Jadi, regolith akan menyebabkan iritasi mata dan sinusitis. Jadi, 30 detik Anda di bulan telah berakhir. Ini bukan saat yang paling menyenangkan dalam hidup Anda, tetapi kabar baiknya adalah Anda masih hidup. Bagaimana jika Anda tinggal di sana lebih lama? Tanpa pakaian luar angkasa, kekurangan udara bisa membunuh Anda. Kelaparan oksigen akan terjadi dan kemudian merusak sel-sel otak Anda. Jika setelah 90 detik berada di bulan Anda dapat kembali ke kondisi layak huni, maka kemungkinan besar Anda akan selamat. Bagaimanapun, jika Anda ingin melakukan perjalanan jauh yang sama di bulan dengan para astronot Amerika, Anda tetap membutuhkan perlindungan yang handal. NASA baru saja memperkenalkan pakaian antariksa bulan baru di mana orang Amerika berharap untuk kembali ke bulan. Beratnya 91 kg atau sekitar 200 pon. Karena gravitasi bulan 6 kali lebih lemah daripada di bumi, para pengembang yakin bahwa bulan akan nyaman untuk dipindahkan. Astronot tidak perlu melompat ke permukaan bulan seperti pendahulunya. Mereka benar-benar bisa berjalan. Baju baru itu juga akan melindungi dari debu dan radiasi bulan. Ini dirancang untuk berjalan di bulan hingga 8 jam. Amerika berharap untuk terbang dengan pakaian pelindung ini ke bulan pada tahun 2024. Dan pada tahun 2028, pangkalan pertama harus dibangun di bulan. Program bulan baru NASA disebut Program Artemis.
Dan akhirnya, jawaban atas pertanyaan berapa banyak orang yang telah mengunjungi bulan pada periode 1969 hingga 1972 di bawah program Apollo, 6 penerbangan dilakukan dengan pendaratan di bulan. 12 orang mengunjungi permukaannya. Perjalanan terjauh di bulan dilakukan oleh Gene Cernan dan Harrison Smith selama penerbangan Apollo terakhir. Itu berlangsung 7 jam 36 menit dan astronot Alan Shepard bahkan bisa bermain golf di sana. Seperti yang Anda lihat, meskipun kondisinya payah, bulan tetap menjadi objek paling ramah di tata surya. Dan mungkin berjalan di satelit bumi dalam waktu dekat akan menjadi kenyataan. Jika Anda menyukai video ini, berikan jempol. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Klik bel untuk menerima notifikasi video baru kami segera.